Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Zumrotin dengan NIM 921422067 dari kelas C Akuntansi. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang cara pengisian modul 9 tentang penyelesaian audit pada PT Subus. Jadi sebelum mengisi modul 9 ini kita perlu melengkapi dari modul 1 sampai modul 8. Langsung saja kita masuk ke daftar jurnal koreksi dan reklasifikasi di halaman 132 buku 2. Jadi di daftar jurnal koreksi dan reklasifikasi ini kita hanya perlu menyalin dari catatan pemeriksaan yang ada di buku 2 sampai yang ada di modul 2 sampai di modul 8. Contohnya itu seperti di modul 2, di sini ada catatan pemeriksaan kas dan piutang usaha sebesar 1.500.000. Nah, ini nantinya kita akan salin di daftar jurnal koreksi dan reklasifikasi. Di sini ada kas dan piutang usaha sebesar 1.500.000. Dan di sini saya sudah menyalin dari modul 2 sampai dengan modul 8. Selanjutnya kita masuk ke indeks ARP 2.1. Di sini dapat dilihat di halaman 133 buku 2. Nah, di sini kita perlu mencari kenaikan dan penurunan. Sebelumnya kita mengisi dulu kolom per audit 2017 dan kolom per audit 2018. Di sini angka-angka yang ada di sini kita hanya perlu menyalin dari modul 1 di indeks A2.1. Di sini yang kita salin hanya kolom per audit 2017 dan kolom per audit 2018. Kemudian setelah disalin, di sini kita menghitung kenaikan dan penurunannya. Di sini untuk menghitung kenaikan atau penurunan di kolom RP ini, kita perlu mengurangkan kolom per audit 2018 dengan kolom per audit 2017. Dan untuk data-data dari angka-angka di sini dapat dilihat di keterangan yang ada di samping. Contohnya ada kas dan setara kas itu dapat dilihat di modul 4 halaman 82. Kemudian di sini ada presentasi kenaikan atau penurunannya. Ini dapat diperoleh dari hasil pembagian antara kolom rupiah dan kolom per audit 2017. Kemudian di sini ada total aset lancar sebesar 11.978.784.678 rupiah untuk per audit 2017 dan untuk per audit 2018 sebesar 16.787.903.257 rupiah. Untuk kenaikan dan penurunannya sebesar 44%. Di sini ada investasi pada entitas asosiasi. Kenaikan dan penurunannya sama dengan 0% karena pada per audit 2017 dia tidak ada. Selanjutnya di sini ada aset tetap yang terdiri dari harga perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku. Kemudian total aset ini diperoleh dari total aset lancar ditambah dengan investasi pada entitas asosiasi, kemudian ditambah dengan nilai buku dan aset lainnya sehingga mendapatkan total aset untuk per audit 2017 sebesar 15.996.559.678 rupiah dan untuk per audit 2018 itu sebesar 23.322.454.257 rupiah dengan presentasi kenaikan atau penurunan sebesar 46%. Selanjutnya kita masuk ke indeks ARP 2.2. Nah, di sini ada mengenai kewajiban dan ekuitas. Di sini kita hanya menyalin dari modul 1 indeks A2.2. Sama seperti sebelumnya, di sini kita hanya perlu menyalin dari per audit 2017 dan per audit 2018. Setelah disalin, di sini kita akan menentukan kenaikan atau penurunannya sebesar berapa rupiah dan presentasinya berapa persen. Untuk data-datanya juga dapat dilihat di keterangan yang ada di samping. Di sini ada total kewajiban jangka pendek untuk per audit 2017 itu sebesar 2.300.000.000
Rp954.700 dan untuk per audit 2018 sebesar Rp3.559.920.525. Untuk presentasi kenaikannya sebesar 55%. Kemudian di sini ada kewajiban jangka panjang yang terdiri dari utang bank dan utang sewa pembiayaan. Di sini juga ada ekuitas yang terdiri dari modal saham dan saldo laba. Di sini ada total kewajiban dan ekuitas. Ini diperoleh dari total kewajiban jangka pendek ditambah dengan total kewajiban jangka panjang dan total ekuitas. Jadi diperoleh untuk total kewajiban dan ekuitas per audit 2017 sebesar Rp15.996.559.678 dan untuk per audit 2018 sebesar Rp22.686.701.947. Untuk kenaikannya sebesar 42%. Untuk indeks ARP 2.2 ini dapat dilihat di buku 2 halaman 134. Selanjutnya di sini ada ARP 2.3. Indeks ARP 2.3 ini dapat dilihat di buku 2 halaman 135. Di sini ada tentang penjualan neto. Caranya sama seperti sebelumnya, kita menyalin dari modul 1 di indeks A3.1. Di sini yang disalin hanya per audit 2017 dan per audit 2018. Kemudian setelah disalin, maka di sini kita menentukan kenaikan dan penurunannya. Di sini untuk penjualan neto itu datanya dapat dilihat di modul 2 halaman 38 dan seterusnya. Ini untuk data-datanya dapat dilihat di keterangan di samping. Kemudian di sini ada laba bruto. Laba bruto ini diperoleh dari hasil pengurangan antara penjualan neto dan beban pokok penjualan, sehingga diperoleh untuk per audit 2017 sebesar Rp5.766.382 dan untuk per audit 2018 sebesar Rp9.391.396.041. Untuk kenaikannya sebesar 66%. Kemudian di sini ada laba usaha. Laba usaha itu diperoleh dari laba bruto dikurangi dengan beban usaha. Untuk beban usaha ini dapat dilihat di modul 8 halaman 125. Laba usaha ini untuk per audit 2017 diperoleh sebesar Rp3.879.114.342 dan untuk per audit 2018 sebesar Rp6.380.301.786 dan untuk kenaikannya sebesar 75%. Selanjutnya di sini ada pendapatan dan beban lain-lain yang terdiri dari laba atau rugi aset tetap, kemudian ada laba rugi valuta asing, pendapatan bunga dan beban bunga. Di sini juga ada beban lain-lain neto. Ini diperoleh dari hasil penjumlahan laba rugi aset tetap, laba rugi valuta asing, pendapatan bunga dan beban bunga. Nah, untuk laba sebelum pajak ini diperoleh dari laba usaha dikurangi dengan beban lain-lain neto, sehingga diperoleh laba sebelum pajak untuk per audit 2017 sebesar Rp1.868.242 dan untuk per audit 2018 sebesar Rp8.990.584.036 dan untuk kenaikannya sebesar 374%. Kemudian di sini ada beban pajak penghasilan yang dapat dilihat di modul 1 halaman 14. Kemudian di sini ada laba neto yang diperoleh dari laba sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak penghasilan, sehingga diperoleh untuk laba neto 2017 itu sebesar Rp1.451.731.470 dan untuk per audit 2018 sebesar Rp7.915.706.144 untuk kenaikannya sebesar 443%. Nah, jadi selanjutnya setelah kita mengisi ARP 2.3 ini,
kita masuk ke representation letter yang ada di halaman 136 buku 2. Nah, di representation letter ini kita perlu mengisi kalimat-kalimat yang kosong. Di representation letter ini berisi tentang pernyataan laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2018. Selanjutnya kita akan mengisi neraca di halaman 142. Di halaman 142 buku 2. Nah, di sini kita hanya perlu melihat data dari buku 1 halaman 13. Di sini ada neraca untuk aset. Di sini ada aset lancar yang terdiri dari kas dan setara kas, aset lancar yang dibatasi penggunaannya, investasi saham tersedia untuk dijual, piutang usaha pihak ketiga, piutang lain-lain, persediaan, dan biaya dibayar di muka. Kemudian di sini ada jumlah aset lancar yang diperoleh dari penjumlahan seluruhnya ini. Diperoleh jumlah aset lancar untuk tahun 2018 sebesar 16.645.2264 rupiah dan untuk 2017 sebesar 11.678.784.678 rupiah. Kemudian di sini ada aset tidak lancar yang terdiri dari investasi pada entitas asosiasi, kemudian ada aset tetap neto dan aset tidak lancar lainnya. Di sini juga ada jumlah aset tidak lancar yang diperoleh dari penjumlahan ini. Kemudian diperoleh jumlah aset tidak lancar untuk tahun 2018 sebesar 6.302.388.700 rupiah dan untuk 2017 sebesar 4.317.775.000 rupiah. Di sini ada jumlah aset. Jumlah aset ini diperoleh dari jumlah aset lancar ditambah jumlah aset tidak lancar, sehingga jumlah aset tahun 2018 sebesar 22.947.390.964 rupiah dan untuk tahun 2017 sebesar 15.996.559.678 rupiah. Kemudian di sini ada neraca untuk kewajiban dan ekuitas. Di sini kewajiban dan ekuitas itu ada kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek itu ada utang cerukan, utang usaha pihak ketiga, utang lain-lain, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, utang sewa pembiayaan, utang bank jangka panjang jatuh tempo 1 tahun, kewajiban jangka pendek lainnya, dan di sini ada jumlah kewajiban jangka pendek ini diperoleh dari penjumlahan ini. Kemudian diperoleh kewajiban jangka pendek 2018 sebesar 3.773.974.542 rupiah dan untuk tahun 2017 sebesar 2.300.954.700 rupiah. Kemudian di sini ada kewajiban jangka panjang yang terdiri dari utang bank jangka panjang, utang sewa pembiayaan, kewajiban imbalan pasca kerja. Di sini jumlah kewajiban jangka panjang untuk tahun 2018 sebesar 10.278.491.444 rupiah dan untuk tahun 2017 sebesar 8.255.832.644 rupiah. Di sini ada ekuitas yang terdiri dari modal saham dan saldo laba. Untuk jumlah ekuitas tahun 2018 sebesar 8.494.924.978 rupiah dan untuk tahun 2017 sebesar 5.439.772.334 rupiah. Sehingga diperoleh jumlah kewajiban dan ekuitas ini diperoleh dari kewajiban jangka pendek ditambah dengan jumlah kewajiban jangka panjang, kemudian ditambah dengan jumlah ekuitas sehingga menghasilkan jumlah kewajiban dan ekuitas untuk tahun 2018 sebesar 22.947.390.964 rupiah dan untuk tahun 2018 sebesar 15.996.559.678 rupiah.
Kemudian selanjutnya di sini ada laba rugi. Laba rugi ini dapat dilihat di buku 2 halaman 143. Untuk data-datanya dapat dilihat dari buku 1 halaman 14. Di sini laba rugi ini terdiri dari pendapatan usaha neto, ada laba bruto, kemudian ada laba sebelum pajak dan beban pajak penghasilan. Untuk pendapatan usaha neto ini 2018 sebesar 42.586.834.000 rupiah, dan untuk tahun 2017 sebesar 30.621.597.850 rupiah. Kemudian ada beban pokok usaha untuk tahun 2018 sebesar 33.216.197.959 rupiah, dan untuk tahun 2017 sebesar 24.483.531.468 rupiah. Kemudian untuk laba bruto di sini diperoleh dari pendapatan usaha neto dikurangi dengan beban pokok usaha, sehingga diperoleh laba bruto sebesar untuk tahun 2018 sebesar 9.370.636.041 rupiah, dan untuk tahun 2017 sebesar 5.738.066.382 rupiah. Kemudian di sini ada beban usaha, dan di sini juga ada laba usaha. Laba usaha ini diperoleh dari laba bruto dikurangi dengan beban usaha. Laba usaha untuk tahun 2018 sebesar 6.739.941.786 rupiah, dan untuk tahun 2017 sebesar 3.879.114.342 rupiah. Kemudian di sini juga ada pendapatan lain-lain yang terdiri dari kerugian atau keuntungan selisih kurs. Yang kedua ada kerugian dan keuntungan aset tetap. Ketiga ada pendapatan bunga dan beban bunga. Untuk lain-lain neto ini diperoleh dari penjumlahan seluruh pendapatan dan beban lain-lain. Kemudian diperoleh lain-lain neto sebesar 2.209.911.250 rupiah untuk tahun 2018, dan sebesar 1.983.146.100 rupiah untuk tahun 2017. Laba sebelum pajak ini diperoleh dari laba usaha dikurangi dengan lain-lain neto, sehingga diperoleh laba sebelum pajak untuk tahun 2018 sebesar 4.530.030.536 rupiah, dan untuk tahun 2017 sebesar 1.896.068.242 rupiah. Di sini juga ada laba neto. Laba neto ini diperoleh dari laba sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak penghasilan, sehingga diperoleh laba neto untuk tahun 2018 sebesar 3.455.152.644 rupiah, dan untuk tahun 2017 sebesar 1.458.731.470 rupiah. Selanjutnya kita masuk ke ekuitas. Ekuitas ini dapat dilihat di buku 2 halaman 144, dan untuk data-datanya ini dapat dilihat di buku 1 halaman 223. Di sini ada saldo 31 Desember 2016. Untuk modal saham 2016, 2017 dan 2018 itu sama sebesar 2.220.000.000. Untuk saldo laba 2016 itu sebesar 1.761.040.864 rupiah, dan laba netonya sebesar 509.155.104 rupiah. Untuk saldo laba 2017 sebesar 3.140.064.099 rupiah, dan untuk laba netonya sebesar 9.023.235 rupiah. Untuk saldo laba 2018 ini sebesar 6.674.924.978 rupiah. Selanjutnya kita masuk ke laporan arus kas yang ada di halaman 145 buku 2. Untuk data-data di laporan arus kas ini dapat dilihat di laporan laba rugi dan di neraca di modul 9.
Jadi di laporan arus kas ini ada arus kas dari aktivitas operasi. Di sini ada penerimaan kas dari pelanggan yang merupakan pendapatan usaha neto dari laba rugi. Untuk tahun 2018 sebesar 42.586.834.000 rupiah, dan untuk tahun 2017 sebesar 30.621.597.850 rupiah. Kemudian di sini ada pembayaran kas kepada pemasok. Ini merupakan beban pokok penjualan, dan di sini ada pembayaran kas kepada karyawan lain-lain yang merupakan beban usaha. Kemudian untuk arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi ini merupakan hasil pengurangan dari penerimaan kas dari pelanggan dikurangi dari pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan lain-lain. Sehingga arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun 2018 sebesar 6.610.301.786 rupiah, dan untuk tahun 2017 sebesar 3.879.114.342 rupiah. Selanjutnya di sini ada arus kas dari aktivitas investasi, yaitu pembayaran untuk pembelian aset tetap yang merupakan aset tetap neto di neraca. Kemudian ada arus kas dari aktivitas pendanaan yang terdiri dari pembayaran kembali pinjaman bank yang merupakan utang bank jangka panjang, dan sewa pembiayaan yang merupakan sewa pembiayaan jangka panjang. Kemudian ada penerbitan dan penerimaan dan penerbitan saham yang merupakan total ekuitas. Untuk arus kas neto yang digunakan atau diperoleh untuk aktivitas pendanaan ini diperoleh dari pinjaman bank dikurangi dengan sewa pembiayaan dikurangi dengan penerimaan dari penerbitan saham, sehingga diperoleh arus kas neto yang digunakan atau diperoleh untuk aktivitas pendanaan untuk tahun 2018 sebesar minus 206.268.000, dan untuk tahun 2017 sebesar minus 40.960.000. Kemudian di sini ada penurunan atau kenaikan neto dari setara kas. Ini diperoleh dari kas dan setara kas awal tahun. Kas dan kas awal tahun dikurangi kas akhir tahun. Jadi kas dan setara kas awal tahun ini diperoleh dari buku 1 halaman 223, begitu juga dengan kas dan setara kas akhir tahun. Kemudian di sini diperoleh penurunan atau kenaikan neto kas dari setara kas ini untuk tahun 2018 sebesar minus 233.726.000, dan untuk tahun 2017 sebesar 9.288.950 rupiah. Kemudian selanjutnya kita masuk ke catatan atas laporan keuangan. Di catatan atas laporan keuangan ini kita hanya perlu mengisi di poin 3, yaitu informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini dapat dilihat di halaman 146 buku 2. Di pos 3 ini ada kas dan setara kas. Untuk kas dan setara kas ini datanya dapat dilihat di modul 4 halaman 82 untuk tahun 2018, dan untuk tahun 2017 dapat dilihat di buku 1 halaman 15. Di sini ada jumlah kas dan setara kas yang diperoleh dari penjumlahan kas besar, kas kecil, Bank CAB dan Bank Lopo. Untuk tahun 2018 sebesar 67.384.050 rupiah, dan untuk tahun 2017 sebesar 67.695.350 rupiah. Kemudian yang kedua ada aset lancar yang dibatasi penggunaannya. Untuk data tahun 2018 ini dapat dilihat di buku 2 halaman 92, dan untuk tahun 2017 dapat dilihat di buku 1 halaman 222. Di sini disebutkan bahwa suku bunga per tahun 2,5% pada tahun 2018 dan 8% pada tahun 2017 untuk deposito berjangka dalam mata uang rupiah memiliki jatuh tempo 3 bulan, dan 1% pada tahun 2018 dan 6% pada tahun 2017 untuk deposito berjangka dalam mata uang dolar Amerika Serikat memiliki jatuh tempo 3 bulan.
Selanjutnya yang ketiga ada investasi pada saham. Investasi pada saham ini datanya dapat dilihat di modul 4 halaman 93. Di sini ada jumlah investasi pada saham untuk tahun 2018 yang diperoleh dari penjumlahan saham pada PT Gudang Jakarta dan PT Garam Jakarta. Untuk 2018 sebesar Rp269.500.000 dan untuk tahun 2017 sebesar Rp200.000. Kemudian yang keempat ada piutang usaha. Piutang usaha ini datanya dapat dilihat di buku 2 halaman 151. Di sini ada piutang usaha pada pihak ketiga tahun 2018 sebesar Rp12.187.673.240 dan untuk tahun 2017 sebesar Rp8.497.922.298. Di sini disebutkan manajemen berkeyakinan bahwa semua piutang dapat tertagih sehingga penyisihan piutang ragu-ragu nihil. Yang kelima ada persediaan. Untuk data persediaan ini dapat dilihat di buku 2 halaman 151. Di sini persediaan itu terdiri dari barang jadi, barang dalam proses, bahan baku dan bahan pembantu. Selanjutnya yang keenam ada investasi pada entitas asosiasi. Ini dapat dilihat di buku 2 halaman 151. Kemudian di sini ada perusahaan mendapatkan dividen atas investasi yang dilakukan pada entitas asosiasi. Adapun dividen tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Untuk PT PUH tahun 2018 sebesar 100 juta dan untuk PT Piglet sebesar Rp325.200.000. Untuk tahun 2017 tidak ada pendapatan atas dividen. Selanjutnya ada aset tetap. Untuk aset tetap ini dapat dilihat di buku 2 halaman 151. Selanjutnya yang ke-8 ada utang usaha. Untuk data utang usaha tahun 2018 ini dapat dilihat di buku 2 halaman 60. Dan untuk tahun 2017 dapat dilihat di buku 1 halaman 223. Di sini ada utang usaha pada pihak ketiga tahun 2018 sebesar Rp1.279.926.100 dan untuk tahun 2017 sebesar Rp1.068.203.500. Selanjutnya di sini ada perpajakan. Untuk data tahun 2018 itu dapat dilihat di buku 2 halaman 60 dan untuk tahun 2017 dapat dilihat di buku 1 halaman 223. Di sini utang pajak terdiri dari PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 25 dan 29 dan pajak pertambahan nilai. Untuk jumlah utang pajak sendiri untuk tahun 2018 sebesar Rp644.897.645 dan untuk tahun 2017 sebesar Rp133.753.747. Kemudian untuk perhitungan pajak penghasilan ini, data tahun 2018 dapat dilihat di buku 2 halaman 143 dan untuk tahun 2017 juga dapat dilihat di buku 2 halaman 143. Di sini untuk pajak penghasilan 25 dan pajak penghasilan 29 itu dapat dilihat di buku 2 halaman 153. Kemudian di sini juga ada beban pajak penghasilan untuk tahun 2018 itu untuk tahun 2018 dan 2017 dapat dilihat di buku 2 halaman 143. Selanjutnya yang ke-10 ada utang bank. Untuk datanya dapat dilihat di buku 2 halaman 142. Di sini ada jumlah utang bank tahun 2018 sebesar Rp11.474.816.203 dan untuk tahun 2017 sebesar Rp1.068.656.807. Di sini disebutkan bahwa utang bank ini mendapat fasilitas dari Bank CAB dengan tingkat bunga 2,25% dan utang jangka panjang dan fasilitas penarikan dari Bank CAB berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut.
tanah dan mesin pabrik, jaminan personal dari seluruh pemegang saham. Beban bunga yang dibebankan dalam laporan laba rugi tahun berjalan untuk tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp2.607.415 dan Rp1.886.400.000 ini diperoleh dari buku 2 halaman 143. Selanjutnya yang ke-11 ada modal saham. Di sini datanya dapat dilihat di buku 1 halaman 17. Untuk pemegang sahamnya di sini ada PT SWAT dengan jumlah sahamnya sebanyak 500 lembar dan presentasi kepemilikannya sebesar 50% dengan nilai nominal sebesar 1.110.000.000. Untuk PT TAPE sebanyak 450 lembar dengan presentasi kepemilikan 45% dan nilai nominal sebesar 999 juta. Untuk Ibu Melinda jumlah sahamnya sebanyak 50 lembar dengan presentasi kepemilikan 5% dan nilai nominal 111 juta. Selanjutnya yang ke-12 ada beban pokok penjualan yang datanya dapat dilihat di buku 2 halaman 155. Kemudian yang terakhir ada beban usaha. Nah, beban usaha ini untuk datanya tahun 2018 dapat dilihat di buku 2 halaman 125 dan untuk tahun 2017 dapat dilihat di buku 1 halaman 16. Kemudian di sini didapatkan jumlah dari beban usaha tahun 2018 sebesar Rp2.852.505.285 dan untuk tahun 2017 sebesar Rp1.790.326.440. Untuk pengungkapan lainnya ini dapat dilihat di buku 2 halaman 156. Kemudian setelah mengisi chart ini kita masuk ke manajemen letter. Manajemen letter ini ada di halaman 158 buku 2. Di manajemen letter ini kita hanya perlu mengisi kalimat-kalimat yang belum terisi atau kalimat-kalimat yang kosong. Di manajemen letter ini ada pernyataan tentang anggaran, auditor internal, uang kas, penagihan piutang, laporan akun bulanan dan piutang usaha, perangkapan tugas, inventarisasi aset tetap, prosedur pembelian, penyimpanan barang dan penyimpanan barang di gudang. Demikian video dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.